terwujudnya wujud suami istri, putra putri, anak cucu, keturunan yang sholih was sholihah, serta semoga segenap ilmu yang barang-barang kita kaji ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Kita khususkan kepada saudara kita Farah Suraya binti Abdul Syahid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kesabaran dan ketabahan, serta tetap istiqomah beribadah pada Allah Ta'ala, serta semoga kita bersama semuanya senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyatus sholihah wa ala mana wa salafun sholih liridhaillahi ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hajatina wa hajatikum min hawajid dini wa dunya wal akhirah wa hajati jamaah masjid maninggu assalam khususun ila Farah Suraya binti Abdul Syahid. Allah syumardoha la yaghdir ba'dahu saqaman wa la alaman birahmatika rahmatan bihadratil qabula bihuduril wusula bijahir rasul sallallahu alaihi wasallam bihurmatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, ngaji bareng kita kali ini Pak Bu berangkat saat ini kita telah berada di tanggal 21 bulan Syawal. Insya Allah 21 bulan Syawal. Lebaran itu sudah 3 pekan yang lalu, 3 minggu yang lalu, karena sudah 21 ya. Syawal itu kan kalau artinya meningkat, namanya meningkat niku yo naik, kalau melorot turun, meningkat niku naik. Naik apanya? Kalau dimaksudkan dalam konteks bulan Syawal ini, tentu yang naik ini adalah kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok harus naik, harus Syawal, meningkat? Yo, karena kita selama Ramadan kemarin dilatih, dididik, ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ragam ibadah yang termaktub ada di dalam bulan Ramadan. Siangnya disuruh puasa. Puasa niku bahasa daerah saniku poso. Poso. Bahasa Jawa niku poso. Poso niku singkatan ternyata. Apa singkatannya? Yang pertama poso niku topo roso. Topo niku bertapa. Pertama orang bertapa ini kan ya diem, ndak ngapa-ngapain, pokoknya menahan segala hal yang mengganggu konsentrasinya. Karena orang bertapa niku fokus untuk menghadirkan dan melahirkan dirinya, berupaya menyatu kepada Zat yang Maha Satu. Topo, apa yang ditopokan, apa yang ditahan untuk tidak mengganggu dirinya? Rasa ini ku rasa. Rasa apa ya? Rasa manis, rasa manis, rasa pahit, rasa kecut. Kecut niku asam, kecut, jeruk kecut. Rasa apa lagi? Termasuk yang nggak ada rasanya, iya poso, yang tawar-tawar, air putih ini lah tawar. Kalau sudah kolak ini ya mesti manis.
Itu semua dia topo, tidak mau merasakan itu, menahan diri untuk tidak merasakan apa-apa bahkan, sehingga tidak makan, tidak minum. Kalau dalam bahasa konteks puasanya ya mencegah segala hal yang membatalkan puasanya. Tapi juga poso ini diartikan dengan topo rumongso. Rumongso niku merasa bisa, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling jos, merasa paling baik niku merasa semua. Padahal yo gak pinter, padahal yo tidak alim, padahal yo saya merasa paling dermawan, padahal sekeknya nggak ketulungan gitu kan. Orang merasa itu kan cuman dia menilai diri sendiri, padahal yang lebih objektif niku adalah ketika orang lain yang menilai dirinya. Kenapa? Karena orang lain kalau ngelihat orang lain itu biasanya lebih cermat, lebih teliti terkait tentang kesalahan. Ini bahasa peribahasanya itu dinosaurus di depan mata tidak kelihatan, pengu di seberang samudra lautan tampak nyata. Pengu niku tungau, binatang yang kecopilnya nggak ketulungan nih loh. Kesalahan orang lain itu kecilnya apapun kelihatan jelas nyata, tapi kesalahan diri sendiri padahal gawat di salahnya niku besar ganalnya nggak ketulungan, iya nggak kelihatan. Ya memang dirinya ndak mau introspeksi diri. Nah, itu dihilangkan dari dirinya ketika orang berpuasa. Sehingga dalam bahasa konteks puasa diartikan puasa itu tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa juga mencegah dirinya, menahan dirinya, mengendalikan dirinya dari segala hal yang membatalkan pahalanya puasa. Pahala puasa ini nanti hubungannya dengan rumongso tadi niku. Hubungannya dengan sifat kolbiyah dalam hati pun dilatih siang, malam harinya mulai dari qiyam Ramadan, sholat tarawih, dilanjut dengan tadarus Al-Quran, masih belum tuntas pakai zikir, malam hari istirahat sejenak, bangun lagi sholat tahajud ya, bukan takajud, sholat takajud ya. Kemudian sambil nunggu saat yang tepat untuk sahur, buka mushaf lagi, wiritan Quran, lalu sahur, setelah itu berangkat sholat subuh dan seterusnya. Habis subuh tidak langsung aktivitas kerja, buka toko, buka lapak, ke pasar, tapi masih sempat buka mushaf lagi, ngaji lagi. Ini dilatih maksimal full time, penuh waktu, tidak hanya paruh waktu, penuh waktu, berupaya mendekatkan diri pada Allah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Ramadan kemarin selesai, habis Ramadan ada muncul lebaran itu kan lebar itu habis ini lebar, kayak pohon mangga atau pohon jambu saat berbuah, wah seneng. Ketika sudah buah kayak rambutan itu habis musimnya niku namanya lebar sudah. Orang mengira bahwasanya kalau sudah lebaran itu sudah habis semua, tuntas, enggak musim lagi wis enggak musim traweh, enggak musim tadarus, sudah enggak musim puasa, enggak musim zikir, enggak musim sedekah, enggak musim semua. Padahal yang dimaksud lebaran-lebar itu adalah sudah habis, sudah lebar karakteristik, watak, sifat zamimah, tercela yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena berhasil ditaklukkan hawa nafsunya melalui pelatihan dan pendidikan selama bulan suci Ramadan.
Sebelum Ramadan masih ada rasa congkak, rasa sombong, rasa merasa. Sebelum Ramadan masih ada rasa sok alim, sok pinter, sok hebat, sok paling baik sebelum Ramadan. Karena sudah Ramadan ini hawa nafsunya sudah ditaklukkan, dilulutkan, ditundukkan. Maka selesai Ramadan, lebar, harusnya hilang itu watak-watak demikian. Kalau di dalam lagi-lagi ajarannya Wali Songo, orang biasanya kalau sudah lebaran hari pertama itu nanti ada lebaran lagi. Lebaran apa? Lebaran apa? Ya lebaran ketupat biasanya begitu. Kenapa ya? Karena biasanya kalau lebaran yang Idul Fitri ini setelah selesai puasa Ramadan 1 bulan. Nah, lebaran ketupat itu biasanya setelah selesai puasa 6 kan gitu. Puasa Syawal ketupat. Tapi kalau di daerah kita ketupat itu ya tiap hari ada. Ketupat kandangan itu di Lambung itu ada. Tapi kalau di Jawa itu ketupat itu ada. Ini ya kalau nggak bulan Syawal tanggal 6 itu nggak akan keluar. Nah, disimbolkan ketupat itu kalau kita lihat berapa proses pembuatannya ya. Proses pembuatannya ini kan awalnya buliran beras yang terpisah-pisah, kemudian dimasukkan di dalam satu tempat, satu wadah. Selanjutnya sebelum dimasukkan kan dicuci dulu, dipususi bahasa saya, nyuci beras nih loh. Ibu-ibu yang paham, bapak-bapak tinggal nguntal aja, tinggal makan aja, dibilas sampai kelihatan bersih, tidak ada kotoran berasnya. Airnya ya tidak harus jernih biar nggak hilang nanti nutrisinya. Setelah itu digodok, dimasak. Masak ketupat niku tidak seperti masak nasi di rice cooker, tapi harus digodok berapa jam Bu kira-kira? 4 sampai 6 jam Pak. Iki apa? Lama godoknya niku. Lama godoknya ketupat nih, 4 sampai 6 jam. Loh yang parsial, buliran beras tadi yang pisah-pisah itu setelah digodok sekian lamanya itu akan menjadi satu sehingga tidak ada kelihatan terpisah-pisah lagi. Nyatu sudah, itu namanya ketupat. Karena masih ada nempel-nempel teman jadi satu itu bukan ketupat namanya, ya beras kumpul gitu saja lah sudah. Nasi kempel lah bahasa saya itu. Orang juga begitu. Kalau sudah berhasil di Ramadan kan dilebur, mulai ini mulai itu dicuci semua lah sudah kita nih. Istighfarnya aja tidak hanya setiap habis sholat, mau takjil aja istighfar kita nih kok. Pas Ramadan nih loh Pak. Takjil berbuka puasa. Itu kalau mau takjil ini kan diajak istighfar dulu, diajak berdoa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Padahal mau makan dibaca syahadat dulu, suruh syahadat dulu, suruh istighfar dulu. Itu perut sudah laparnya nggak ketulungan loh. Baca syahadat lagi, istighfar lagi. Apalagi mulainya agak awal, 5:30 sudah mulai persiapan takjil. Sudah istighfar dapat banyak, nanya belum maghrib kah? Belum Pak. Astaghfirullahaladzim. Istighfarnya ini karena belum maghrib apa karena memang istighfar? Mau makan jadi istighfar kita Pak. Ramadan loh ya, Ramadan. Selesai Ramadan, di luar Ramadan kadang nasi dapat separuh mau habis itu aja baru loh belum bismillah tadi itu ya. Sampai lupa saking enaknya perut lapar sih. Ini ibarat beras niku dicuci sampai bersih, digodok sehingga menyatu nanti akhirnya. Menyatunya apa? Sudah menyatu diri kita ini pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu.
Ketupat niku Pak Bu, meskipun katakanlah ketika sudah dibuka ini bungkus luarnya, kalau memang misalnya bisa buka loh, kan kelihatan agak kotor di luarnya, tapi ketika dibelah tengah-tengahnya kelihatan putih ketupatnya. Kalau ketupat kok dalamnya gosong ya bukan ketupat namanya. Ketupat niku luarnya kalau dari janur kelihatan agak kemerah-merah. Itu kalau sudah dibelah tengahnya tetap kelihatan putih. Luarnya kan bungkus kulit mawon ya. Kita niki luarnya macam-macam, ada yang kulitnya kulit sawo matang. Sawo matang niku nggih coklat ngoten niku lho. Kok jangan sampai kematangan saja lah. Kematangan sawo bosok namanya. Ada kulitnya kuning, kuning langsat. Padahal tidaknya kulitnya kuning durian ya ono ya. Ada yang kulit putih, ada yang kulitnya hitam manis. Padahal kata-kata manis ini untuk menghilangkan penderitaan loh. Aslinya ya hitam ngoten awal lah wis. Gimana hitam kopi kan mending hitam manis Pak. Nggih wis, yang hitam kopi kan pahit. Itu kulit. Allah tidak melihat kulit tapi melihat dalamnya hati. Maka saat Ramadan yang tadi dinyatakan apa? Harus bersih dari rumongso-rumongso, merasa alim, merasa paling hebat, merasa paling baik, harus dihilangkan. Dia mengakui pasrah totalitas kepada Allah Ta'ala, sebab semua yang dimiliki niki hanyalah sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan titipan semua loh. Kesehatan yang saat ini kita rasakan ini titipan ya. Kekayaan yang saat ini kita akui menjadi milik kita ya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya titipan itu ya terserah yang nitipkan kapan akan ngambil. Esok diambil ya sudah esok diambil. Kalau sudah diambil yang punya ya tidak ada satupun manusia yang mampu mempertahankannya. Ya Allah, mumpung kita ini masih dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk dititipi kesehatan, dititipi kesempatan, dititipi kekuatan, dititipi kekayaan, dititipi panjang umur. Ayo dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan maksud dan kehendak yang nitipi. Untuk apa? Ya digunakan, dipakai, difungsikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pernah kita ini ditanya, ada statement pernyataan demikian, mana kira-kira yang pas, yang tepat gitu? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kira-kira yang pas nih yang mana? Yang pertama kah atau yang kedua? Hidup untuk makan itu yang pertama. Yang kedua atau makan untuk hidup. Kira-kira apa nih yang pas? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup nih Bu? Nah kalau hidup untuk makan berarti hidupnya enggak untuk makan tok ini. Bahasane ibadah haji niku haji tamatuk. Tamatuk niku tangi mangan turu tamatuk. Tangi mangan turu, tangi mangan. Bangun makan tidur, bangun makan guring, bangun makan guring. Enggak berangkat ke Masjidil Haram, enggak sholat, enggak arba'in. Yang penting kan pulang sudah pakai peci putih dipanggil haji. Hajjah. Hidup apakah hanya untuk makan toh? Oh tidak. Hidup itu hakikatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Makan ini untuk hidup. Hidup untuk makan itu keliru. Makan untuk hidup, kalau sudah hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau hidup hanya untuk makan, apa bedanya dengan yang lain, kayak kambing, sapi? Ini kan hidupnya untuk makan tuh ini kan ceritanya. Sehingga di dalam surah Az-Zariyat
ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Ramadan dilatih. Loh, kalau sudah dilatih seperti ini, ibarat orang habis training 1 bulan full, insya Allah ia akan memiliki kebiasaan, keterampilan, skill yang baik. Oh, sudah biasa bangun sebelum subuh kok. Karena kalau Ramadan bangunnya setelah subuh ya kalang kabut cerita. Gimana sudah nggak sahur? Makanya Ramadan dilatih bangunnya sebelum subuh. Bangun di Ramadan itu tidak hanya sekedar untuk makan sahur toh, tapi diawali sebelumnya dengan sujud kepada Allah, ya zikir tadi. Selesai Ramadan harusnya juga demikian. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan di Ramadan kemarin itu kemudian bangunnya malah bangunnya kesiangan terus. Ada istilahnya kalau orang sholat subuh tepat waktu itu kan niatnya usolli fardhus subhi. Usolli fardhus subhi. Kalau kesiangan usolli fardhus subha. Bukan subhi lagi, tapi subha. Kenapa? Subuh campur duha, jadikan satu subha. Kesiangan, kok bisa kesiangan ya? Kan Ramadan sudah dilatih, harus semakin sregep, semakin semangat, semakin meningkat ibadah kepada Allah Subhanahu. Niku namanya Syawal. Ibu bapak jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, saat datangnya Syawal niki manusia niku meresponnya macam-macam Pak Bu. Ada yang meresponnya niku gembira, seneng. Kenapa senang? Yo karena berhasil wis Ramadan 1 bulan berhasil dilewati, dilalui dengan beribadah pada Allah. Gembira, senang. Ada yang gembira senangnya saat Syawal datang itu ya karena dapat THR. Seneng dapat THR wis. Yang dapat. Senangnya lagi apa? Oh, bisa kumpul ketemu dengan keluarga, sanak kerabat, andai tolan. Senangnya lagi apa? Dapat mencicipi aneka masakan. Nah, kalau sudah Syawal datang itu setiap kali berkunjung silaturahim minta maaf ini kan sebelum ngobrol banyak kan langsung dipinarakkan, disumanggakan. Monggo ayo langsung apa? Langsung makan loh ceritanya. Pagi-pagi ini sudah langsung ada yang tetangga sebelah suguhannya soto nyaman banar, yang sebelah lagi suguhannya coto Makassar, sampingnya lagi suguhannya rawon setan. Ono rawon setan karena pedesnya nggak ketulungan sambel ini Bu. Sampingnya lagi sate mbik, sate kambing. Sebelahnya lagi ada sate ayam, sebelahnya lagi cuma rengginang. Apa rengginang nih? Nah, nasi kering ini digoreng nih loh. Menu masakan kalau sudah Syawal datang, wah luar biasa. Nah, kita gratisan ya tinggal makan saja. Senang Syawal datang. Ini sing tua-tua. Yang cari ibu-ibu alhamdulillah wis lebaran nggak usah masak ya. Nggak usah masak iya, biasanya Pak di sana itu kalau lebaran gini nyiapkan gulai kambing. Biasanya budlik sana itu nyiapkan apa? Tongseng. Nyiapkan tong sama seng. Ya tong sama seng nih bukan masakan tongseng ya, nyiapkan tong dengan seng, tempat sampah berarti. Tongseng. Senang, anak-anak juga senang responnya. Wana anaknya kok kalau sudah Syawal datang Idul Fitri hari pertama nih ya keliling bisa sampai 1 kecamatan dia keliling ngalang orang tawaf ya nih gue. Ini rombongan. Assalamualaikum. Sudah assalamualaikum begitu suruh masuk nggak akan mau masuk, bulet aja di depan pintu atau di pagar nih kan biasanya nih kan.
Tahu sudah Sahibul Bait, keluar ditempeli satu-satu nih kan. Saya berangkat. Oh, anak sekarang ini kalau Idul Fitri ini semuanya bawa tas ya Bu, ternyata tas pinggang gitu. Tas yo bagus-bagus gitu aja, bajunya ada sakunya 3, celananya sakunya 4, belakang 2, samping kanan kiri ada, masih bawa tas pinggang. Untung nggak bawa tas ransel. Dan semua gitu, rombongan ini yo bawa tas semua, saking gembiranya. Dan saking gembira pulanya, ya karena sudah dilatih menjadi orang yang dermawan kan. Saat Ramadan biasa nyiapkan takjil untuk berbuka. Idul Fitri datang juga begitu. Tidak mau tahu itu anaknya siapa, kenal nggak kenal, tetap dikasih kan gitu. Ibu-ibu kalau ngasih angpau anak-anak kemarin ini apa pilih-pilih kan RT mana gitu. Anaknya siapa? Saya RT sana boleh. Wah, lain RT kita nggak usah. Kan tidak lagi. Kasih semua, tidak dipilah ini RT-nya mana, kenal ya nggak kenal ya, kalau sudah datang ya dikasih, karena sudah saking gembiranya. Sisi lain, Bu Bapak yang dimuliakan, Syawal datang itu menjadikan diri kita sedih, susah. Sedih apa? Ada yang sedihnya itu karena Ramadan telah pergi, Ramadan telah berlalu. Kalau sedih karena itu, tidak usah. Kenapa? Karena Ramadan pasti akan kembali. Pasti. Oh, Ramadan pasti akan kembali. Al-Imamul Haddad rahimahullah, beliau pernah menuturkan demikian, kurang lebih. La taskub ad-dumu'at li rahili Ramadan. Fa Ramadan sayaudu. Walakin uskub ad-dumu'at khasyatan ayyauda Ramadan wa anta rohil. Jangan engkau teteskan air matamu, jangan engkau nangis karena perginya bulan Ramadan, sebab Ramadan itu pasti akan kembali. Tapi tangisilah, nangislah, sedihlah, karena engkau takut saat Ramadan datang justru engkau yang pergi. Ini bisa ditangkap maksudnya. Kenapa ya? Karena umur titipan kok, terserah yang nitipkan. Ramadan pasti tahun depan akan datang. Yang kita sedihkan, kita takutkan itu karena kita khawatir saat tamu Ramadan itu datang tahun depan justru kita yang berangkat. Fa aina tadhabun, ikam hendak tulak kemana? Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau berangkat kemana kira-kira? Jenazah akan diberangkatkan, kan ngoten tulisannya biasanya diumumkan. Berangkat kemana? Balikpapan kah? Berangkat kemana? Ketarakan kah? Enggak, berangkat kemana? Menuju ke alam Loh, Ramadan datang justru dia malah berangkat pergi ya Pak. Ini yang ditakutkan. Sebab apa? Diri kita merasa Ramadan kemarin masih belum maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu, pada itu kesempatan terbaik. Bahkan sudah beda Pak. Fadilah Ramadan, bulan Ramadan dikatakan sayyidus syuhur dengan bulan yang lain itu kan sudah beda. Ibadah wajib di bulan Ramadan itu diberi pahala laksana 7 kali lipat ibadah bulan di luar Ramadan sama-sama wajibnya. Ibadah sunnah di Ramadan itu diberi pahala laksana ibadah wajib di luar Ramadan. Saking utamanya Ramadan. Ternyata belum maksimal kemarin kita nih. Makanya di bulan Syawal ini ayo tambah ditingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita boleh sedih, tapi sedihnya bukan karena perginya Ramadan, sedihnya karena khawatir nanti saat Ramadan datang kita justru yang pergi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah,
istiqomah ibadah. Amin Allahumma amin. Berikutnya ibu bapak jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kalau sudah Syawal niku datang, ada muncul tradisi yang luar biasa baiknya. Napa orang berupaya dan berlomba-lomba mengakui kesalahan, Ini kalau dalam bahasane Sunan Kalijaga, ngaku lepat. Ngaku niku mengakui, lepat niku salah, kelepatan. Kalau ngaku lepat disingkat jadi kupat, ya balik lagi, kupatnya ketupat nih, wow. Ngaku lepat. Kalau anjang sana anjang silaturahim kemarin, ini kan orang berupaya menghaturkan segala maaf, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang saya perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Orang berupaya cepet-cepetan minta maaf. Ini kan juaran dijumpai loh. Ibu-ibu, bapak-bapak dalam kehidupan rumah tangga, kalau ditanya lebih banyak mana dan lebih sering mana antara suami istri ini ngaku salah apa ngaku bener? Ngaku salah apa ngaku bener? Karena ibu-ibu lebih banyak mana bu? Ngaku bener apa ngaku salah? Iya ya, aku yang salah ya, apa begitu? Atau sampean iki ya? Sudah suaminya kecil dibentak, ya persisnya kayak suami kurang nutrisi, lama-lama kurus, kurus, kering gitu kan. Kira-kira kita nih Pak Bu, dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari ini lebih banyak mana kita ini ngaku salah atau ngaku benar? Idul Fitri ini loh, orang tidak malu ngaku salah. Kalau di dalam bahasa daerah ini ngaturaken sedaya kelepatan, ngaturaken kula saya menghaturkan kesalahan saya zahir batin semuanya mohon dimaafkan, ngaku kalau diri kita salah. Malah kalau ketemu sama orang tua kita, apa jawab orang tua kita? Oh ndak nak, yang tua yang banyak salahnya. Justru yang tua yang banyak salahnya. Katanya yang muda, mboten tidak Pak, yang muda yang banyak salahnya. Enggak, yang tua kok yang banyak salahnya. Enggak, yang tua yang banyak benarnya, yang muda yang banyak salahnya. Loh, sama ini kok ngeyel sih? Yang tua yang banyak salahnya loh. Ini kok minta maaf kok gegeran akhirnya. Karena di Idul Fitri orang banyak mengaku salah daripada ngaku benar. Tapi di luar Idul Fitri Pak, di luar Idul Fitri kira-kira lebih banyak mana orang ngaku benar sama ngaku salah? Ngaku dirinya paling benar kok. Sampai yang salah enggak bisa, sampai yang salah, aku yang benar, aku dilewat sini, sampai kan robos. Oh enggak bisa, aku yang benar, aku sudah pakai rating kok, lampu ngisingnya tak nyalakan sudah kok, ngeyel-ngeyelan ngaku benar. Padahal di Syawal itu ada tradisi yang luar biasa, orang berlomba-lomba ngaku salah. Dan di bulan itu pula ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang niku lebih mudah napa memberi napa meminta terkait tentang kesalahan tadi itu. Selama niki orang niku kan kalau disuruh minta niku kan mudah, minta duit gampang, tapi kalau ngasih duit sulit. Lah untuk Idul Fitri niku orang minta maaf niku gampang, memberi maaf kira-kira sulit napa gampang mudah gitu. Idul Fitri ini harusnya dua-duanya nih juga mudah, minta maaf ya mudah, memberi maaf juga mudah. Karena sudah dilatih nih, wow. Dirinya sudah lebur, kupat kalau dibelah harus putih. Nah kalau masih tidak mau memberi maaf dan meminta maaf, berarti kupatnya gosong nih ceritanya.
Di dalam hatinya masih muncul penyakit hati yang harusnya rumongso yang merasa itu harus hilang karakter tersebut, ternyata masih nempel, berarti masih belum tuntas dalam menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu, belum sukses Ramadannya. Kalau belum sukses berarti belum Syawal, belum meningkat kualitas keimanan dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu, dituntut laku. Maka nanti merunut di dalam surah An-Nur, insyaallah surah An-Nur ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahu alazim. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian semua kepada Allah Ta'ala, semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat rakyat, ganteng, elek, cantik, jelek, semua suruh taubat pada Allah. Terutama ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Harapannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi hamba yang beruntung, menjadi hamba yang mencapai kemenangan, menjadi hamba yang bahagia. Idul Fitri kemarin kan mengaku semua merayakan hari kemenangan. Menang opo? Oh, kalau nggak minta maaf kepada tetangganya. Tubuh tadi ini loh, suruh tobat. Tobat kalau dosa hubungannya dengan hablum minallah, insya Allah istighfar. Sudah, sholat taubat ya berjalan. Tapi kan manusia tidak hanya hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Ini yang harus juga kita bertaubat atas dosa sesama. Gimana taubatnya? Nggih halal bihalal yang kemarin panjenengan laksanakan niku. Saling meminta dan memberi maaf niku. Niku wujud taubat terkait dengan dosa hablum minan nas. Kok harus demikian sih Pak dilakukan? Loh iya wong bahasane kok dosa dengan manusia niku selagi yang pernah dizolimi, disakiti, tidak memaafkan, itu dosa sampai akhirat kok. Jangan dikira lepas begitu saja, enggak. Tetap sampai di akhirat akan menjadi pertanggungjawaban. Jangan dikira lah nanti kan lupa Pak lama-lama. Oh lupa, malaikat nggak ada yang lupa kok. Yang sering lupa nih kan yang doyan nasi kuning begini nih ya. Yang doyan sate, yang doyan tongseng tadi nih yang sering lupa nih. Malaikat nggak doyan nasi kuning kok. Malaikat nggak doyan sate kok. Tidak akan ada yang terlewat dari pantauan malaikat Raqib dan Atid. Dosa hablum minan nas harus dimintakan maaf dan harus mendapatkan maaf. Malah terkadang waktu memang manusia ini gimana ya, justru mudah berbuat dosa. Bahkan saat Idul Fitri pun terkadang ya berbuat dosa. Seperti tadi berkunjung minta maaf ke tetangga sebelah, disuruh makan, suruh makan, disuguhi soto nyaman banar tadi nih, berarti soto ayam. Soto ayam niku Bu, kira-kira daging ayamnya disuwiri apa langsung dikasih gelondongan begitu? Kan disuwiri ya, nanti mau disuwiri nih Bu, ya disuwiri ini loh. Nah begitu kan terkadang sudah dapat satu mangkok habis, komentar apa soto tadi nih? Kenapa? Suwiran ayamnya tipis-tipis, kecil-kecil kayak benang. Padahal sudah habis satu mangkok, komentar Pak. Apa? Padahal sudah habis satu mangkok. Loh, begini kan sama dengan nyakiti yang buat soto tadi loh.
ke sebelahnya sate kambing, karena dia juragan catering. Wih, sate ini irisannya ya kau gede-gede, cak pentol-pentol. Ya karena daging irisannya kan gede-gede nih, ya manggangnya, bakarnya kan gosong di luar, tapi di tengah masih mentah biasanya. Ngomong komentar, orang kaya goblok, kok goblok? Lah masa bakar sate aja sampai mentah tengah nggak tahu ya Pak. Dikasih daging besar komentar, dikasih daging ayam kecil-kecil komentar. Malah terkadang kita nih saat berkunjung melihat isi toplesnya Sohibul Bait yang dikunjungi ini gitu, ini jadikan bahan perbincangan kok. Apa gue nastar kok sak jentik-jentik, sak kelingking-kelingking begitu ya. Komentar lagi ketemu kacang asin ya dikomentari, kacang asin kayak begini ya. Komentar-komentar saat kita berkunjung itu justru di situ ya anak dosa ceritanya. Baru minta maaf sudah berbuat dosa. Apalagi ngelihat baju yang dikenakan Sohibul Bait, wah wes mulai dari atas sampai bawah diamati. Ini kayaknya kerudung ini harganya sekian. Iki sing baju bawah ini kayaknya kredit dari sana, ini kayaknya produknya. Komentari semua. Memang potensial manusia ini berbuat dosa, terutama dosa hablum minan nas. Untuk itulah tuntunan dan anjuran agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa harus dicanangkan di dalam kehidupan. Sebab Pak Bu nanti kalau masjid niki meninjau assalam salat subuh di hari Jumat ini biasanya kan surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Surah As-Sajdah ini urutan surah yang ke-32, jumlah ayatnya ada 30. Ada sujud tilawah, ada sujudnya di surah As-Sajdah di ayat yang ke-15, pertengahan, tengah-tengah. Sebelum sujud tilawah ini, ayat ini kan menjelaskan dipenuhinya neraka jahanam oleh bangsa jin dan manusia itu karena manusia dan bangsa jin mereka banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber manusia berbuat dosa itu seringnya manusia lupa kepada Allah. Orang kalau sudah lupa kepada Allah Ta'ala nih Pak Bu, berasanya yo berani dengan Allah. Kalau sudah lupa Allah ya, kalau sudah berani Allah Ta'ala kan maksiat. Nanti penghujung ayat 13 la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan bangsa jin dan bangsa manusia semuanya. Kemudian dimasukkan ke neraka gara-gara apa? Gara-gara melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan itu dididik agar apa? Agar manusia ingat Allah. Simpel, gampang. Kenapa harus ingat Allah Pak Bu? Karena kalau kita ingat Allah, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu. Fadhkuruni azkurkum. Walhasil dalam kehidupannya saat ia melihat, ia akan ingat Allah. Saat ia berkata, ia ingat Allah. Ia melangkah, ingat Allah. Ia berucap, ingat Allah. Oh, pokoknya semua bingkai aktivitas yang terpancar dari tubuhnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu. Ngelihat suami dulu, ya Allah, suamiku paling ganteng sak jagat kerat. Melihat istrinya, ya Allah, istri paling cantik. Ingat ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Melihat anak, ya Allah, anakku ini titipan dari Allah taala. Semuanya ini ingat Allah kabeh. Maka nanti ada macam-macam zikir ya, ada macam-macam zikir, ada zikir lesan, ada zikir fikir, ada zikir hati, ada zikir anggota tubuh. Nuwun sewu, kita ini sebenarnya ya, sudah banyak
diberikan pengingat oleh Allah Ta'ala agar ingat Allah Ta'ala. Niki yang umum, yang umum. Kedua, telapak tangan kita niki bun, Pak. Kalau panjenengan lihat telapak tangan kita niki ada garis guratan. Garis guratan ini ya. Ini yang kanan itu guratannya 18 angka Arab. Yang kiri guratannya 81. Ini kan sudah diingatkan. 18 dengan 81. Ini kalau ditotal jadi 99 Asmaul. Monggo dilihat. Oke, gak korat karit garisnya itu aja loh sudah. Insya Allah kalau semuanya yang umum ini 18 sama 81. Ini 81. Ini 18. Kalau dijadikan 99. 18 saja angka 8 itu 18, 1 tambah 8 ya jadi 9. 81 itu 8 dan 1. Ditambah juga 9. 9 dan 9 ya jadi 1 ya 99. 9 sendiri ini ada makna lagi yang lain. Apa? 9 lubang terusan yang ada dalam diri manusia yang harus dikuasai. Kalau bisa menguasai 9 lubang, oh jadi wali ya. Makanya anak wali songo nih. Wali songo niku wali 9. Wali yang bisa menguasai 9 lubang terusan yang ada dalam tubuh manusia. Yang itu berpotensi berbuat maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian Sulam Safinah ada wa mim ma'asil udhunaini, wa mim ma'asil ainaini. Ada maksiatnya kedua telinga, maksiat kedua mata. Karena dua telinga ini lobang bolong tadi niku. 9 lobang niku nggih, 2 lobang mata. Sing biasanya keluar ketek niku, napa ketek? Belek-belek. Kotoran mata niki lho. Ini lobang terusan. Kemudian 2 lobang telinga, 2 lobang hidung 6. 1 lobang mulut 7. Lubang depan sama lubang belakang, kubul dubur 9. Niku sumber maksiat. Kalau bisa menguasai mengendalikan, insya Allah oh jadi wali, minimal wali murid. Kalau nggak wali-wali daya, ini harus dikuasai. Makanya Ramadan kemarin kan dikuasai. Jangan sampai kemasukan barang selama puasa. Kenapa? Kalau 9 lubang kemasukan barang dari luar, yo batal puasanya. Batal puasanya. Lah kok pas puasa matanya dikasih tetes mata begini, supaya kelihatan jernih Pak. Iya batal. Kenapa? Karena lubang mata ini terus masuk terusan, masuk ke dalam tubuh. Ini jadi 18 sama 89. Ayo monggo pun, intinya ayo ditingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita senantiasa istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan panjang umur, sehat walafiat. Sudah jam 6:13. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing hati kita bersama, sehingga dalam rangka menghabiskan sisa-sisa usia di dunia ini semuanya bernuansakan ibadah dan mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina shiratal mustaqim, صراط الشهداء والصالحين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا كل ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.